Media sosial YouTube meminta 300 ayat Al-Quran dihapus karena menurutnya ayat tersebut memicu sikap intoleran. Dia juga minta Menteri Agama mengoreksi kurikulum pondok-pondok pesantren karena menurutnya melahirkan kaum radikal. Apalagi oleh Pak Mahfud MD berani carok dengan saya. Ayo kita carok. Sudahlah, kalau mau carok sama saya aja. Orang ini hanya membuat gaduh. Makhluk hidup ini mulutnya intinya hanya mencari uang. Udah, tidak usah diikuti si orang ini. Orang ini orang yang benar-benar mau memporak-porandakan, mengadu domba umat beragama di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihil azim. Sahabat-sahabat, konten ini adalah konten yang sangat menarik mengingat banyaknya permintaan untuk memberikan edukasi hukum tentang viralnya seorang YouTuber yang mengaku pendeta, ya kan? Karena di beberapa TV, media itu jelas sekali yang bersangkutan YouTuber gitu tulisannya kan. Jadi ini sangat viral sekali. Karena apa? Karena kontennya menghujat, ya kan, menghujat person daripada junjungan agama Islam, junjung seseorang yang menjadi junjungan dan panutan dihujat habis-habisan oleh yang namanya pendeta Saifuddin Ibrahim yang bernama asli Abraham Ben Moses. Nah, itu nama aslinya kan. Nah, ini merupakan konten yang paling ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena saya akan sampaikan 5 hal. Yang pertama, analisa hukum tentang pernyataannya si Saifuddin Ibrahim ini. Yang kedua, tujuan dan visinya. Yang ketiga, bagaimana cara melaporkan agar channel itu di take down. Yang keempat, sebenarnya Saifuddin ini apa yang dia inginkan. 5, langkah-langkah konkret dari pemerintah Indonesia tentang bagaimana langkah hukum terhadap Saifuddin Ibrahim ini. Oke, yang pertama, Saifuddin Ibrahim ini bernama, namanya aja lupa saya ini, Abraham Ben Moses ini kan. Jadi dia secara membabi buta memberikan statement menghujat junjungan umat muslim Nabi besar Muhammad SAW, menyatakan begini, bahkan yang sangat fatal menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu pedofil. Kan ini sebenarnya ini sudah sangat menodai sekali kepada agama Islam, ya kan? Itu. Dan yang sangat terpenting lagi bahwasanya Saifuddin ini langsung menjurus kepada person untuk dijustifikasi bahwa orang ini A. Bahkan yang paling sangat tragis, Nabi Muhammad itu begini, Nabi Muhammad begini, Nabi Muhammad begini. Analisa saya, pertama, analisa hukum. Kita lihat Anda berbicara agama Islam, menghujat dan lain sebagainya, apakah Anda memiliki kompetensi? Tidak ada. Karena Anda orang non-Islam. Tidak memiliki kompetensi untuk menyampaikan bagaimana itu Islam, begini, bahkan dianggap prank dan lain sebagainya. Tidak memiliki kompetensi Anda. Dan jelas ini sangat bertentangan dengan apa? Dengan regulasi yang diatur dalam KUHP. Di mana? Pasal 156A. Jelas sekali itu. Dipidana 5 tahun. Makanya, ayo dukung channel ini agar si Saifuddin ini mendapatkan hukuman maksimal 5 tahun. Apa? Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, penodaan terhadap suatu agama. Nah, ini sudah sangat penodaan sekali, masuk unsur-unsurnya. Karena Anda langsung menyerang, menyebut tanpa analisa yang komprehensif. Itu loh yang perlu digarisbawahi. Dan yang kedua,
Konten ini saya menyatakan ini bukan karena saya tidak anti terhadap agama-agama lain. No, tidak. Saya tidak, bukan kompetensi saya menyatakan Kristen atau agama lain begini-begini. Tidak, bukan. Ini hanya semata-mata menyikapi statement dari mulutnya si Saifuddin Ibrahim ini. Itu secara garis besar. Jadi ketika Saifuddin menyatakan menyerang agama Islam dengan membabi buta, bahkan yang sangat fatal dengan menghina sosok panutan Nabi Muhammad itu, ini jelas misinya apa? Untuk membuat kegaduhan, untuk membuat agar umat Islam dengan umat-umat yang lain, terutama dengan umat Kristen, ini saling jotos-jotosan, saling bermusuhan. Itu misinya dia. Yang pada endingnya, ketika banyak yang bermusuhan, akan menonton kepada channelnya dia. Channel apa? Channel YouTube. Untuk apa? Untuk agar dia mendapatkan uang dari hasil monetisasi itu. Karena apa? Karena yang lain, yang lama sudah channelnya itu udah di take down tuh. Udah tidak berfungsi. Sehingga buat channel baru sekarang dia itu. Buat channel baru, ngejar jam tayang, berapa harus diproses secara hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, misi dan visinya. Sama semuanya. Untuk apa? Cari duit orang ini. Orang ini cari duit. Buktinya, satu, sudah channel YouTube-nya itu di di take down, buat channel YouTube baru kan gitu kan, buat channel YouTube baru di mana pada akhir-akhirnya jangan lupa ya di-subscribe, di-share. Sampai ya Allah, sampai semenjijikkan itunya gitu. Udah buat konten sampah masih minta di-subscribe itu. Masih minta di-like, di-share, dan yang perlu diketahui, lihat di link deskripsi. Si makhluk ini meminta sumbangan dengan mengatasnamakan agama Kristen untuk memberikan donasi, ditransfer ke siapa? Ke rekeningnya sendiri. Ke rekeningnya sendiri. Kalau memang mau mendukung, harusnya lembaga yang resmi gitu kan, yang benar-benar mengalokasikan itu untuk urusan keagamaan, bukan urusan hujat-menghujat seperti ini. Karena begini, makhluk hidup yang bernama Saifuddin, banyak channel-channel YouTube yang lain, pastur yang lain itu, yang memberikan kedamaian. Lihat channelnya Pak Philip itu. Lihat channelnya, tidak ada menghujat Islam, tidak ada menghujat agama lain. Dia memberikan kedamaian, dia memberikan edukasi, motivasi. Dan itu sebenarnya. Anda ini kan ngawur kan. Wah, di sisi lain sok-sok hebat. Ayo Pak Mahfud MD, saya tantang carok Anda, mati-mati. Anda ini siapa nantang carok Pak Mahfud MD? Bukan hanya menghina agama Islam lagi, bahkan menghina konstitusi kita dan organ-organnya. Bahkan pejabat-pejabat yang lain dihina. Tidak usah ngajak Pak Mahfud MD carok dah. Udah, kalau mau carok sama saya aja. Anda ini udah tua bangka. Ngapain ngajak carok orang? Dikit lagi Anda mati kok. Gitu loh. Jadi yang kedua itu, visi misinya hanya mencari duit ini orang. Yang ketiga, bagaimana cara sikap kita sebagai bangsa yang beragama di Indonesia yang tercinta ini agar kerukunan antar umat beragama ini terjalin. Sudah, sederhana. Karena dia nyari view. Ketika Anda di beranda Anda ada channelnya si makhluk hidup bernama Saifuddin Ibrahim ini, udah, laporkan aja ke YouTube. Bagaimana caranya? Silahkan, saya kasih tutorialnya. Ikut cara melaporkan konten negatif ya YouTube sahabat-sahabat ya. Buka itu channelnya, kemudian ada logo pengaturan, seperti logo pengaturan situ, klik satu kali. Ya, kemudian muncul seperti ini. Sahabat pilih laporkan. Oke. Setelah diklik laporkan, maka pilih konten kebencian atau pelecehan. Begitu ya, sahabat-sahabat. Jika sudah selesai, klik laporkan. Udah, sesederhana itu. Nah, cara yang kedua adalah dengan laporkan konten negatif ke nomor ini.
aduan konten. Oke. Kemudian sahabat-sahabat tinggal masukkan nomor ini, kemudian save di WA sahabat-sahabat, kemudian laporkan link yang memuat berita hoax, ujaran kebencian, dan lain sebagainya. Demikian ya, sesimpel itu sahabat-sahabat. Nah, itulah tutorialnya bagaimana melaporkan channel si makhluk hidup bernama Saifuddin Ibrahim ini. Ketika udah dilaporkan, di take down lagi, nangis itu pasti. Udahlah, pasti nangis ini orang. Makanya, jangan berkedok agama untuk menghasilkan duit. Ingat, catat itu si makhluk hidup. Anda sok-sokan. Ya, Anda ini ngatang carot, ngatang ini, ngatang itu, semuanya ditanda. Anda ini siapa? Ya inilah sahabat-sahabat, bukti manusia yang tidak memiliki kompetensi, tidak memiliki keilmuan yang luas, dan tidak memiliki kebijaksanaan. Yang ada apa? Yang ada hanya mencari uang untuk makan dengan mengemis-ngemis di YouTube dan memberikan link deskripsi untuk memberikan donasi mengatasnamakan agama Kristen. Maka dari itu, sahabat-sahabat di Indonesia, jadi ini yang keempat ya, ini bukan lagi tentang sosok daripada si Saifuddin Ibrahim, bukan. Jadi ini lebih kepada orang ini mau memporak-porandakan, mau mengadu domba antar umat beragama yang sudah terjalin rukun di Indonesia tercinta ini. Itu maksudnya, visinya dia. Karena saya sampaikan lagi, ketika sudah gaduh, pasti yang ditonton channelnya ini. Ketika banyak ditonton, iklannya otomatis keluar. Ketika iklannya keluar, otomatis dia dapat duit. Intinya cuma itu. Maka dari itu, sudah, ayo bareng-bareng kita laporkan ini. Bukan hanya saya, bahkan yang sangat ironis, PGI saja tidak sependapat dengan pendapat Anda. Saya tidak sependapat dengan itu. Apalagi yang lain. Banyak sekali yang tidak sependapat. Itu, catat itu ya. Dan yang kelima, yang terakhir nih. Jadi pemerintah sudah melakukan langkah-langkah hukum. Dalam hal ini Bapak Kapolri, kepolisian kita sudah menetapkan tersangka, bahkan berkoordinasi dengan FBI untuk mencari, menjemput paksa si namanya Saifuddin Ibrahim ini. Tapi dia dengan enaknya, saya akan menyerahkan diri. Tapi dengan catatan, si Somad ditangkap, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Si ini ditangkap. Itu bukan gentleman, itu namanya pengecut. Itu namanya pengecut. Gitu loh. Sudahlah. Jadi, dari penjelasan ini sudah sangat, sudah sangat jelas sekali. Intinya, kesimpulannya, satu, Saifuddin Ibrahim ini tidak akan ngoceh lagi ketika channelnya ada yang nonton. Catat itu. Catat udah. Kalau udah ada yang nonton, sudah. Pasti udah nggak ada itu. Hilang sendirinya itu. Kenapa? Sibuk mencari makan. Wong keluarganya aja sendiri. Merasa malu punya keluarga seperti Anda. Ayolah. Mikir. Kata Cak Lontong, mikir. Begitu sahabat-sahabat. Saya tidak menyerang agama tertentu. Tidak. Saya tidak menyerang person tertentu. Tidak. Saya hanya menyampaikan edukasi hukum dan maksud daripada statement daripada makhluk hidup yang bernama Saifuddin ini. Begitu sahabat-sahabat. Dan yang terakhir, semoga kita semua antar umat beragama selalu rukun. Dan kalau saya selaku umat muslim, saya akan mengutip dalam surat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Buat kamu agama kamu, buatku agamaku, kan gitu kan? Artinya sudahlah, kalau tidak memiliki kompetensi untuk mengkritisi, untuk menghujat, apalagi menghujat memang tidak diperbolehkan itu di semua agama, ada yang memperbolehkan itu. Tidak memiliki kompetensi untuk berbicara, diam saja. Diam saja, sudah.
Jadi itu sahabat-sahabat, sekali lagi semoga dengan adanya konten ini semua masyarakat cerdas dan masyarakat bisa memilah dan memilih bagaimana bersikap dan bermedia sosial dengan baik dan bijak. Bersama saya Nurul Jamal Habaib, Advokat Muda Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.